Orang terbelenggu itu misalnya lehernya dikabek, tangannya dikabek. Masih bisanya mengecek? Masih bisa. Masih bisanya membisikkan sesuatu? Masih bisa. Melakukan hal-hal sederhana? Masih bisa. Menggari-gari tangannya seketik. Jadi artinya setan agak berkurang pengaruhnya, tetapi bukan berpengaruh, bukan hilang pengaruhnya sama sekali. Contoh setan itu kurang pengaruhnya di bulan Ramadan kok. Sedikit banyaknya ketakwaan awak bertambah di bulan Ramadan. Misalnya, awak di bulan Ramadan kok kalau mengecek agak hati-hati seketik. Seringkali kita menasihati teman atau kita menasihati diri sendiri, jangan baduto, elok-elok mengecek awak puasa, biko bota puasa. Kalimat-kalimat seperti itu atau sikap-sikap seperti itu menjadi sebuah pertanda bahwasanya pengaruh setan itu agak berkurang di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak ada pengaruh itu, tidak ada kata-kata seperti itu. Waktu Ramadan lah kata-kata itu keluar. Elok-elok lah ngecek puasa nak. Dengan kata-kata seperti itu, sikap seperti itu pertanda bahwasanya pengaruh setan itu kurang. Dan itulah maksud dari sufidatis syayatin, setan terbelenggu di bulan Ramadan. Itu menurut salah satu kajian para ulama akan kalimat setan terbelenggu tersebut. Jadi walaupun setan terbelenggu itu bukan berarti orang-orang terbebas dari melakukan perbuatan dosa, tidak. Yang masih dapat oleh bisikan-bisikan jauh setan itu masih ngarajan dosa. Yang masih memperturutkan hawa nafsunya yang selama ini memperturutkan keinginan setan masih mengarajan dosa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia. Mungkin ada pula di antara awak yang bertanya, "Baa sebenarnya setan itu? Baa bentuknya?" Kalau kebanyakan orang menggambarkan, mendeskripsikan setan itu warnanya merah, batanduk, batungke. Itu orang menggambarkan setan. Tapi apakah sebenarnya setan seperti itu dalam akidah kita? Untuk memahami ini perlu kita kaji 3 istilah. Yang pertama, ada namanya jin. Yang kedua ada namanya iblis. Kalau di kampung Ambo iblis itu namanya Billy. Kalau di sekolah Billy, iblis itu. Atau ada setan. Apakah 3 nama ini cie orangnya kok, cie makhluknya, atau beda-beda? Yang 3 itu, jin, iblis, setan. Awak celik cek-cek dulu Bapak Ibu. Yang pertama jin. Jin adalah salah satu makhluk Allah, tercipta dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Jin itu diciptakan dari api yang panas. Itu jin. Kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Kalau sifat jin kok sama aja manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang berimannya beribadah kepada Allah. Yang kafir durhaka kepada Allah, kemudian membawa manusia berdurhaka kepada Allah. Itu karajo jin itu. Yang kedua, iblis. Siapa pula yang iblis itu? Dalam surat Al-Kahfi dikatakan bahwasanya kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Jadi iblis itu ternyata golongan jin. Salah satu jin itu namanya iblis. Masuk yang kemana? Masuk yang beriman atau masuk yang kafir? Masuk yang kafir, yang pembangkang. Karena disebutkan dalam Al-Quran ketika para malaikat disuruh sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali seorang. Siapa itu? Iblis. Karena pembangkangnya itu, maka iblis dihukum oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Tapi iblis minta tenggang waktu.
Lagi yang berwaktu dulu. Maka tengah waktu iblis itu dikabulkan oleh Allah, dia tidak akan dimatikan selama sampai hari kiamat. Jadi iblis itu sekarang masih ada. Nah, kerajonya membisik-bisikan yang tidak elok ke manusia. Itu iblis. Jadi iblis itu adalah jin, salah satu jin iblis. Kemudian setan. Setan kok ternyata Bapak Ibu, setan itu bukan sebuah makhluk. Setan itu hanya sifat yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan bisikan-bisikan jahat ke dada manusia. Itu setan itu. Yang kerajonnya membisik-bisikan yang tidak elok ke manusia, mengajak manusia untuk berbuat yang tidak baik. Itu setan itu. Apa bentuk setan itu? Minal jinnati wan nas. Minal jinni, dari kalangan jin, wan nas, dan dari kalangan manusia. Jadi setan itu dua bentuknya. Setan berbentuk gaib, itu adalah jin yang suka membisik-bisikkan kepada manusia. Setan dalam bentuk kasar, dan yang bertubuh kasar seperti kita, itu manusia. Jadi manusia kok ada yang setan Bapak Ibu. Misalnya awak pai ke niat dari rumah, pai kamu saji ke, pai sembayang. Ada kawan memanggil kamu tu, pai sembayang selalu. Jam pai sembayang lain. Jangan rajin-rajin mana lain. Awak muda baru. Duduklah sikolu. Main kuat sontak lu. Main kuat dulu diajaknya di kadai. Orang yang majak itu adalah setan dalam wujud manusia. Minal jinnati wan nas, itu setan itu dalam wujud jin dan manusia. Jadi Bapak Ibu, setelah awak kaji antara jin, iblis dan setan, bisa awak simpulkan yang pertama, iblis sudah pasti setan. Iblis sudah pasti setan. Dan iblis itu adalah komando dari setan itu komandannya, panglimanya. Panglima tertinggi dari setan itu bilih, iblis. Yang kedua yang bisa awak pahami, setiap iblis itu pasti jin. Jin itu belum tentu iblis, belum tentu setan. Siapa jin yang setan itu? Jin yang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan itu ada dalam wujud manusia. Itu yang awak pahami dari pengertian tiga istilah tadi. Itu Bapak Ibu. Setelah kita tahu siapa sebenarnya hakikat dari setan itu, ternyata setan itu bukan makhluk. Setan itu hanya sifat yang melekat pada jin dan manusia. Tentunya ada yang harus awak lakukan. Caranya awak membentengi diri awak supaya awak tidak terbawa oleh bujukan-bujukan setan itu. Apa yang harus awak lakukan? Bapak Ibu, yang harus awak lakukan supaya tidak terbawa oleh setan itu, yang pertama, rajin-rajin berta'awuz. Rajin-rajin minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ada beberapa keadaan yang awak sangat dituntut untuk berta'awuz, berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Apa-apa saja keadaan itu? Yang pertama, ketika hendak masuk WC, ketika hendak buang hajat, awak diminta berlindung kepada setan. Doanya, Allahumma inni a'udzubika. A'udzubika itu kan aku berlindung kepada engkau. Minal khubusi wal khaba'is. Baku harus berlindung awak ketika akan buang hajat itu. Ternyata tempat awak buang hajat itu sarang setan itu. WC itu sarang setan itu. Banyak setan di situ. Makanya awak tidak dianjurkan berlama-lama di dalam WC. Selesai hajat awak langsung keluar dari WC.
Bahkan ada pula orang yang nyeleneh, mengatakan puisi itu tempat inspirasinya. Ambo pernah mendengar inya apa? Pencipta lagu. Inya mengaku ketika buang hayat tuh banyak lagu yang tercipta darinya. Keluar inspirasinya kata buang hayat. Sedangkan di situ sarang setan. Kira-kira lagu yang model lah terhasil dari inspirasi itu. Nah, makanya ingin buang hajat, kita dituntut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bermimpi buruk awak terjaga mimpi buruk itu, dituntut kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap mimpi buruk itu pasti dari setan. Pasti dari setan. Kemudian juga ketika marah, cara terbaik untuk menghilangkan amarah kita adalah dengan berlindung kepada Allah. Karena marah itu dari setan. Jadi ketika bangkit berang awak, langsung berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga ketika akan membaca Al-Quran, kita berta'awuz. Jadi banyak-banyak kita berta'awuz, itu akan membentengi diri kita dari godaan setan. Itu adalah bentuk perlawanan kita kepada setan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, bentuk perlawanan kita terhadap setan itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Apa saja perkara yang disukai oleh setan? Yang pertama, setan tu suka pakai tangan kiri. Inya suka jalan kiri-kiri. Makanya awak harus bertayamun, berkanan-kanan, mendahulukan yang kanan, makan je tangan kanan, magian sesuatu kau orang je tangan kanan. Kalau setan suka jalan kiri, berarti itu adalah bentuk perlawanan kita kepada setan. Mendahulukan yang kanan, masang baju dahulukan yang kanan, itu bentuk perlawanan kita terhadap setan. Yang suka dari setan adalah yang kedua diantaranya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Berarti kalau setan suka mubazir, awak harus hemat. Banyak peluang-peluang awak untuk mubazir itu. Dalam berwudu, itu rawan awak mubazir tu. Maka supaya kita terhindar bentuk perlawanan kita terhadap setan, kita harus hemat dalam segala sesuatu. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Yang ketiga, bentuk perlawanan awak kepada setan adalah mengetahui perangkap-perangkap setan. Setan itu mainnya halui. Kadang-kadang awak tidak tahu kiranya lah terperangkap oleh setan. Dalam masalah ibadah sangat banyak perangkap setan itu. Contohnya, contoh perangkap setan adalah takut ria. Ria boleh Bapak Ibu? Ria tidak boleh. Tapi meninggalkan ibadah karena takut ria itu juga tidak boleh. Awak ke bayinfak ke? Awak siap piti untuk bayinfak. Tiba-tiba ke bayinfak tu, tiba je perasaan. Rasa-rasa karya awak, rasa-rasa kadicali orang awak berinfak. Tak jadi awak berinfak. Tak jadi awak beribadah lantaran takut berbuat ria. Itu perangkap setan itu. Kalau tarik-tarik awak itu, tak akan pernah awak berinfak. Tak akan pernah awak berbuat kebaikan. Awak akan menolong orang. Takut awak biko kok dianggap sok-sok awak ada orang biko. Tak jadi menolong orang. Kalau itu prinsip awak tarik, tak akan pernah awak menolong orang. Itu adalah perangkap setan. Jadi kita ketahui perangkap-perangkap setan itu, kemudian
kita siasati. Kita siasati. Jadi begitu Bapak Ibu, di antara apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan perlawanan terhadap setan. Mudah-mudahan kita berharap dengan momen Ramadan ini kita menjadi orang yang bertambah ketaatan kita, sangat jauh berkurang pengaruh setan kepada diri awak. Awak bisa melihatkan perlawanan kepada setan pada bulan Ramadan ini. Harapannya adalah setelah Ramadan ini berakhir, nanti ini bisa kita pertahankan. Jadi ibaratnya Ramadan ini adalah sebuah camp pelatihan. Dilatih awak sebulan, tujuannya awak keluar dari pelatihan itu adalah apa yang awak biasakan selama pelatihan itu bisa awak pertahankan di luar pelatihan tersebut. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.